Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B ingin mempresentasikan tentang spektrofotometri UV senyawa antibiotik sampel sulfanilamid. Kelompok 4B terdiri dari yang pertama Muhammad Rehan, yang kedua Reza Oktavia, yang ketiga Cynthia Wuliasari, yang keempat Tasya Leonita. Spektrofotometri sendiri memiliki arti metode untuk analitik struktur kimia secara kualitatif dan kuantitatif. Dalam ilmu kimia, spektrofotometri salah satu metode pengukuran kuantitatif dan kimia analisis terhadap sifat refleksi atau transmisi cahaya suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Sampel yang digunakan adalah serbuk sulfanilamid. Sulfanilamid sendiri memiliki arti obat antibakteri yang berasal dari golongan sulfanilamid yang biasanya digunakan dalam pengobatan penyakit infeksi pada vulvaginal candidiasis. Tujuan percobaan yang dilakukan pada praktikum kali ini yaitu mengidentifikasi zat dalam suatu sampel golongan antibiotik serta menetapkan kadarnya menggunakan spektrofotometri. Next. Alat dan bahan yang digunakan, PTTS, yang kedua beker glass, yang ketiga labu ukur, yang keempat ball pipet, yang kaca. Bahan yang digunakan sampel sulfanilamid, yang kedua pelarut aquades, yang ketiga baku pembanding sulfanilamid. Next. Preparasi sampel. Yang pertama, timbang sampel sebanyak 50 mg. Yang kedua, masukkan ke dalam beker glass, tambahkan aquades 50 ml, aduk air larut. Yang ketiga, masukkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml, tambahkan aquades air tanda batas, kocok air homogen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan larutan baku atau larutan standar. Yang pertama yaitu timbang baku pembanding sulfanilamid sebanyak 10 mg. Yang kedua, masukkan beker gelas, tambahkan aquades 50 ml, aduk air larut. Masukkan labu ukur 100 ml, tambah aquades tanda batas, aduk air homogen. Yang ketiga yaitu buat variasi konsentrasi larutan menjadi 5 bagian labu ukur 50 ml, yaitu 1, 10, 20, 30, dan 40. Pipet sebanyak 0,5, 5, 10, 15, dan 20 ml. Masukkan dalam masing-masing labu ukur 50 ml. Encerkan dengan aquades tanda batas sehingga diperoleh konsentrasi yang diinginkan, yaitu 1, 10, 20, 30, dan 40 ppm. Untuk perhitungannya, yang pertama yaitu preparasi sampel. Diketahui ppm yaitu 100, larut 0,1 liter. Perhitungannya yaitu dengan cara ppm dikali dengan larut sama dengan 10 dikali 0,1 sama dengan 10 mg. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan variasi konsentrasi dengan menggunakan rumus N1 dikali P1 sama dengan N2 dikali V2. Yang pertama yaitu 1 ppm sama dengan 100 ppm dikali dikali V2 sama dengan 1 ppm dikali 50 ml. V2 sama dengan 1 ppm dikali 50 ml dibagi 100 sama dengan 0,5 ml. Untuk perhitungan yang selanjutnya caranya sama seperti yang nomor 1. Next, scanning panjang gelombang. Yang pertama, ambil belangko dan larutkan konsentrasi 20 ppm masuk kuvert. Yang kedua, ukur panjang gelombang larutan tersebut pada rentang 200 sampai 400 nm. Yang ketiga, sehingga diperoleh panjang gelombang maksimum, hasil tersebut dapat digunakan untuk kurva baku, mengukur absorbansi dari sampel. Yang selanjutnya yaitu pengukuran absorbansi larutan baku. Yang pertama, ambil belangko dan larutan baku induk dan semua konsentrasi masukkan ke dalam kuvert. Yang kedua, masukkan kuvert ke dalam alat spektrofotometer UV vis. Yang ketiga, ukur absorbansi panjang gelombang maksimum scanning. Yang keempat, buatlah kurva larutan baku. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu
pengukuran absorbansi sampel. Cara kerjanya yang pertama, ambil larutan sampel, masukkan ke dalam kuvet. Yang kedua, masukkan kuvet ke dalam alat spektrofotometer UV vis. Yang ketiga, ukur absorbansi panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum dari sampel diperoleh absorbansi sampel diperoleh 0,035. Selanjutnya yaitu next, hasil dari nilai absorbansi larutan baku dan absorbansi sampel. Seperti gambar pada slide, diperoleh yang pertama nilai absorbansi larutan baku konsentrasi 1 ppm yaitu min 0,058, konsentrasi 10 ppm 0,073, konsentrasi 20 ppm 0,136, konsentrasi 30 ppm 0,259, konsentrasi 40 ppm 0,380. Nilai absorbansi sampel sulfanilamid, nilai absorbansinya yaitu 0,035. Next. Selanjutnya yaitu kurva baku. Diperoleh nilai Y yaitu 0,0108X min 0,0607. Nilai Y digunakan untuk perhitungan konsentrasi sampel. Selanjutnya, next. Perhitungan konsentrasi sampel. Diketahui persamaan garis Y sama dengan 0,0108 min 0,0607. Absorbansi sampel 0,035, ditanya konsentrasi sampel. Jawab Y sama dengan 0,0108X min 0,0607. 0,0607 pindah ke sebelah kiri, jadi 0,035 ditambah 0,0607 sama dengan 0,0108X, sama dengan 0,0957 sama dengan 0,0108X. X sama dengan 0,0957 dibagi 0,0108. Diperoleh nilai X yaitu 8,861 ppm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Prinsip kerja spektrofotometri sendiri adalah bila cahaya monokromatik maupun campuran jatuh pada suatu medium homogen, sebagian dari sinar masuk akan dipantulkan, sebagian diserap dalam medium itu dan sisanya diteruskan. Struktur kimia dari sulfanilamid. Sulfanilamid sendiri memiliki dua struktur, yaitu kromofor dan ausokrom. Kromofor adalah gugus fungsi yang terdiri dari ikatan ganda konjungsi dan elektron peak 3 terdetokalisasi, dan ausokrom adalah gugus fungsi yang menempel dan terikat langsung pada gugus kromofor. Di sini dapat dilihat bahwa lingkaran merah adalah kromofornya dan H2N sebagai ausokrom dari sulfanilamid. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari presentasi teman saya barusan, dapat disimpulkan bahwa kita menggunakan sampel sulfanilamid, di mana sulfanilamid sendiri merupakan obat antibakteri yang berasal dari golongan sulfanilamid yang biasanya digunakan dalam perawatan, kontrol, pencegahan untuk pengobatan penyakit infeksi pada vulva dan vagina yang disebabkan oleh jamur vulvaginal candidiasis. Sulfanilamid bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan jamur yang menyebabkan infeksi pada vagina. Dan sulfanilamid memiliki struktur kimia yang terdiri dari kromofor dan ausokrom. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.